Pemirsa, aktris Sandra Dewi kembali dihadirkan di persidangan kasus korupsi tata kelola timah pada PT Timah Tbk yang menjerat 21 tersangka termasuk suaminya Harvey Muiz. Dalam persidangan tersebut, hakim kembali menggali keterangan soal aliran dana yang mengalir deras dari Harvey kepada Sandra Dewi dan pihak-pihak lain, dan kita simak dalam grafik berikut ini. Dalam persidangan kali ini, Sandra Dewi ditanyai hakim soal aliran dana dari rekening Sandra Dewi ke pihak istri dari Suparta yang menjabat sebagai Dirut PT Refine Bangka Tim atau RBT Anggapani. Kedua pihak membenarkan adanya transfer, namun Sandra Dewi menyatakan uang 10 miliar tersebut adalah pinjaman pribadi Suparta ke pihaknya untuk modal bisnis dengan bunga 18%. Istri dari Suparta, Anggreni, juga menyatakan uang itu telah dikembalikan dengan skema pembayaran transfer dan tunai beberapa kali. Sebelumnya, jaksa mendakwa adanya aliran dana dari Harvey Muiz ke Sandra Dewi hingga 3,1 miliar rupiah. Jaksa juga menyatakan Harvey memberikan sejumlah barang mewah, termasuk tas mewah dengan berbagai merek, sehingga Kejaksaan Agung menyita 88 tas mewah. Menurut kuasa hukum Sandra Dewi, semua tas miliknya dibeli dari hasil usaha Sandra Dewi. Suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, didakwa menerima cipratan 420 miliar rupiah dari korupsi tata kelola timah. Harvey Muiz yang menjadi perpanjangan dari PT RBT disebut melakukan kong kali kong dengan PT Timah Tbk untuk mengakomodir pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Kejaksaan juga menduga Harvey menyamarkan pemberian uang tersebut dengan dalih nama CSR. Dari awal hingga saat ini kasus terus bergulir. Kejaksaan telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dengan berbagai perannya, dari suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, kemudian Helena Lim yang disebut jaksa turut membantu Harvey menampung uang hasil korupsi sebesar 30 juta USD atau 430 miliar rupiah. Selain itu, turut terlibat juga Direktur Utama PT Timah periode 2016-2021 Mukhtar Riza Palevi, kemudian juga mantan Dirjen Minerba Kementerian SDM periode 2015-2022 Bambang Gatot Aryono, hingga PLT Kepala Dinas SDM Bangka Belitung Amir Syabani dan Rusbani. Nilai kerugian negara dalam kasus korupsi di tata kelola timah bernilai fantastis mencapai 300 triliun rupiah.